Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Agustina dari kelas 64 4B01 dari jurusan manajemen. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi operasi produksi. Strategi operasional ialah suatu visi fungsi operasional yang menentukan arah dalam pengambilan sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Nah, di dalam strategi operasional juga terdapat visi, misi, dan taktik. Visi dalam hal ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis serta seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Apa itu misi? Misi adalah tugas pokok yang berkaitan dengan tugas yang akan diemban oleh perusahaan untuk mencapai visi. Dan apa itu taktik? Taktik adalah suatu cara bagaimana agar persoalan-persoalan yang timbul selama kegiatan sedang berlangsung dapat teratasi. Setiap perusahaan pasti memiliki tahapan-tahapan dalam strategi, seperti perumusan strategi, implementasi strategi, dan penilaian strategi. Nah, perumusan strategi adalah kegiatan yang diarahkan untuk mempelajari lingkungan perusahaan baik dalam maupun luar. Lalu, apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi ialah kegiatan strategi yang didistribusikan ke masing-masing departemen perusahaan bagaimana organisasi mewujudkan cita-citanya. Dan penilaian strategi untuk melihat bagaimana apakah pencapaian yang diperoleh sesuai dengan strategi atau tidak. Lalu terdapat tujuan dan manfaat strategi operasi dalam manajemen operasional. Tujuan strategi yaitu untuk mempertahankan dan mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing. Dan manfaat strategi bagi perusahaan baik dalam maupun luar lingkungan seperti perubahan konsumen atau pasar, perubahan sosial, demografi, ekonomi, teknologi, pesaing, politik, dan supplier yang dari lingkungan luar, dan perubahan dari lingkungan dalam seperti perubahan penjualan produk yang dijual, perubahan perilaku karyawan, mesin atau peralatan, manajemen, atau pemilik maupun organisasi. Selain itu, strategi operasi mempunyai dua perspektif, yaitu top-down dan bottom-up. Top-down ialah strategi operasi menerjemahkan strategi tingkat tinggi, dan bottom-up adalah kontribusi strategi operasi pengalaman dari hari ke hari, karena strategi bottom-up suatu kegiatan di mana operasi membangun perbaikan strategi yang kumulatif. Lalu ada contoh kasus dari strategi operasi seperti pemilihan lokasi pabrik yang dibangun oleh Alfamart, salah satu minimarket terbanyak di Indonesia selain Indomaret. Perusahaan tersebut telah mengembangkan sayap operasinya hampir di seluruh Indonesia, kecuali Kalimantan. Area cabang yang digunakan sebagai bahan pengujian perbandingan lokasi distribution center yang cocok dan sesuai antara lain wilayah Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dengan merincikan faktor-faktor bagi setiap pemilihan lokasi gudang distribution center yang cabang yang baru, maka akan dipilih lokasi-lokasi manakah yang paling menguntungkan untuk dibuka cabang yang baru. Lalu ada produktivitas. Produktivitas ialah kemampuan yang menghasilkan sama dengan efisien, yaitu output dibagi input. Lalu ada tampilan produk, biaya, dan kecepatan. Seperti differentiation product, yaitu diwujudkan dalam keunikan yang disajikan sehingga tampil beda dengan produk yang lain. Lalu ada low cost, dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menghilangkan kegiatan pengolahan yang tidak perlu, menggunakan peralatan sederhana, pemberian manfaat ganda pada produk yang sama. Lalu ada quick response, yaitu kecepatan tanggap. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat peluang atau ancaman yang bakal timbul di kemudian hari. Lalu ada pengukuran produktivitas. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui 3 cara, yaitu menaikkan output dengan input tetap, menurunkan input dengan output tetap, dan menaikkan output dengan menurunkan input. Lalu ada faktor yang menentukan tingkat produktivitas seperti tenaga kerja, modal, manajemen, dan kewirausahaan.
Lalu ada industri dan operasional. Penciptaan barang dan jasa secara nasional dikelompokkan menjadi 3 sektor, antara lain sektor primer atau ekstraktif, yaitu kegiatan penciptaan pada bidang agrikultur. Lalu yang kedua ada sektor manufacturing, yaitu penciptaan barang pada bidang manufaktur dan konstruksi. Dan yang ketiga ada sektor tertier, yaitu penciptaan jasa yang dikelompokkan ke dalam industri jasa. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.